Tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman Islam yang masih melekat di dalam diri kita, sehingga kita semua masih melakukan kebaikan di muka bumi ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran beliaulah kita semua bisa membedakan perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bisa silaturahmi lagi lewat video atau YouTube yang saya bikin ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lewat video ini bermanfaat bagi diri jenengan semua pada umumnya dan diri saya pribadi pada khususnya, sehingga ilmu yang jenengan miliki bermanfaat bagi diri jenengan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya agama Islam. Sesuai dengan judul di video ini, barang siapa yang mengistiqomahkan atau mengamalkan ilmu Asmaul Haq, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Kenapa saya bilang diselamatkan di dunia dan akhirat? Yang pertama, jenengan ingat-ingat kembali waktu jenengan pengijazahan ilmu Asmaul Haq, syaratnya ada 3. Yang 4 itu hanya selingan aja ya, karena hanya yang mau mensubscribe, like dan komen aja. Yang nomor 4. Yang utama itu ada 3 syarat untuk mempunyai ilmu Asmaul Haq. 1, jenengan harus mau sholat 5 waktu, syukur-syukur ditambah sholat sunnah-sunnah lainnya. Yang kedua, setelah jenengan mempunyai ilmu Asmaul Haq, jenengan mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menabarkan kebaikan, mengajak kebaikan pada orang lain dan menjauhi kemungkaran. Yang ketiga, harus sabar, bisa mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita. Karena setelah memiliki ilmu Asmaul Haq, ujian-ujian itu semakin bertambah untuk mendewasakan kita, untuk menjadi kita lebih dari yang orang lain miliki. Makanya Allah terus mengembleng, menguji, mencoba, sehingga kita semakin dewasa berperilaku, berpikiran spiritual kita ya. Makanya setiap yang diberi ujian sama Allah, kita hadapi dengan kesabaran, keikhlasan. Jadi barang siapa yang melakukan persyaratan ilmu Asmaul Haq, insya Allah ya, jenengan akan diselamatkan di dunia, dijauhkan dari mara bahaya ya, ditenangkan jiwa dan raga kita, merasa nyaman, merasa damai dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.
Terus di akhiratnya gimana? Ya kalau kita tiap hari 24 jam terus sampai kita akhir hayat mengistiqomahkan ilmu asmaul haq, baik khusus maupun enggak khusus, di dalam diri kita tidak ada henti-hentinya mengagungkan lafaz ilmu asmaul haq, insya Allah waktu kita meninggal juga jasad kita insya Allah masih utuh, ruh kita juga insya Allah bebas dari siksa kubur. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu mengagung-agungkan Sang Pencipta, Sang Maha segala-galanya. Gimana mau malaikat mau nyiksa kita? Ya. Karena dalam diri kita, baik jasad kita, baik ruh kita 24 jam menghema, mengagungkan lafaz ilmu asmaul haq atau Sang Pencipta. Ya, maka dari itu jangan bosan-bosan. Biasakan terus mengistiqomahkan mengamalkan ilmu asmaul haq, baik khusus maupun tidak khusus. Ya, yang khusus itu pakai tawasul, yang enggak khusus waktu kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, usahakan hati kita itu jangan sampai kosong. Ya, terus gemakan terus dalam hati kita. Waktu kita kerja, waktu kita makan, aktivitas apapun selain waktu kita masuk toilet atau hadas. Selain itu terus gemakan terus dalam hati, baca terus. Ya, sehingga kalau kita udah terbiasa, secara nggak sadar udah refleks itu kita udah dikir terus 24 jam. Makanya kita biasakan. Kalau udah terbiasa, insya Allah ya semuanya itu akan berjalan secara otomatis. Ya, kalau belum terbiasa kadang lupa. Kalau kita ingat baru dikir, habis itu lupa lagi ya. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah udah otomatis. Sama saja kalau kita udah terbiasa bangun malam, sholat malam ya, atau sholat 5 waktu. Kalau kita udah terbiasa tanpa kita jadi udah dengar adzan langsung siap-siap seperti itu. Jadi udah langsung bergerak hati kita, diri kita itu kalau udah ada panggilan sholat. Bahkan sebelum ada panggilan sholat kita udah persiapan, udah berwudu, berangkat ke masjid, sholat sunnah, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah-sunnah lainnya di dalam masjid. Maka dari itu kalau kita udah mengistiqomahkan ilmu asmaul haq, di dunia kita tidak nemuin masalah, hidup kita tenang, nggak ketemu musuh, nggak ketemu ini dan macamnya, sehingga kita nggak ada was-was. Kadang manusia itu dikasih sama Allah ketenangan, kedamaian, masih cari-cari masalah ya. Pengen ketemu goib lah, pengen ngetes ilmunya supaya ketemu musuh dan macam-macam. Lah itu yang salah besar. Padahal yang kita inginkan itu ketenangan hati dan pikiran, terus keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia udah tenang, nggak ketemu sama musuh, nggak sama Allah, tidak dikasih was-was, rasa ketakutan dan macam-macam, kita nggak usah cari masalah. Jenengan tinggal amalkan. Kalau ada orang yang minta tolong, jenengan bantu. Kalau jenengan diuji sama Allah, dicoba sama Allah, ilmunya diketemukan dia, jenengan bisa mengatasinya, bisa menyelesaikan ujian tersebut. Ya, yang penting jenengan cara-cara mengeluarkan ilmunya, cara mengamalkannya, cara menggunakannya itu udah paham, udah di luar kepala. Sewaktu diuji sama Allah, itu kita udah mampu mengatasi semua masalah yang ada. Ya, terus di akhiratnya masuk alam kubur, malaikat mau nyiksa, yang disiksa apa? Udah bergema semua. Telinga kita udah berkumandang ya, lafaz ilmu asmaul haq, rambut kita, kulit kita, darah kita yang masih tersisa dalam diri kita
udah dikir seperti itu. Malaikat mau ngukum kita juga udah nggak berani. Apalagi udah masuk grup khusus, udah udah diajarkan 7 biji latihan tersebut. Apalagi udah di grup pendekar, semuanya itu semua anggota tubuh kita udah dikir ilmu asmaul. Jadi malaikat mau mukul kita, mau ini kita udah insya Allah nggak akan mampu, karena semuanya ruh kita, jasad kita itu udah dikirullah. Maka dari itu terus istiqomahkan terus. Kita cari ridhonya Allah, kita cari keselamatan, terus yang terpenting ikuti aturan-aturan yang ada di dalam grup atau rumah singgah Asmaul Haq. Apa sih syarat ilmu Asmaul Haq tersebut? Jenengan jalankan. Karena ilmu Asmaul Haq ini sama dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan, apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu ya kita jalankan. Ya, jadi kalau jenengan udah paham ilmu Asmaul Haq, insya Allah akan semakin rajin mengistiqomahkan, semakin sering dikir ilmu Asmaul Haq, karena kita itu berjumpa sama Allah, dikirullah terus insya Allah timbul suatu ketenangan yang luar biasa ya. Jadi dunia itu sudah nggak ada artinya lagi. Jenengan akan mengetahui bahwa dunia itu hanya sekedar, kalau bahasa Jawa, mampir ngombe aja ya. Jadi nggak akan lama, dia hanya singgah langsung pergi. Makanya kita carilah bekal, selamatkan diri kita. Jangan jenengan cari keselamatan di dunia aja. Itu banyak orang keliru di situ ya, mencarinya keselamatan di dunia tapi di akhiratnya dilupakan ya. Kita menggadaikan akidah kita ya. Meskipun ini tapi akidah kita udah tergadaikan, karena kita tidak sepenuhnya ya bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri kita semua, baik saya pribadi atau jenengan semua, sebagai bekal dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini menuju ke kehidupan yang abadi. Karena keinginan kita, yang kita harapkan sebenarnya kehidupan yang diabadi itu ya, jadi yang kekal, sehingga kita semua mudah-mudahan tergolong sebagai orang-orang beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.